Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Umi Kulsum dengan NIM 25081000750 asal LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan melakukan uji kinerja di SDS Sejahtera pada mata pelajaran IPAS dengan materi sifat-sifat cahaya. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir di kelas ini dengan keadaan sehat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong sama Bima untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa duduk kembali di kursinya. Terima kasih Bima yang sudah memimpin doa hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada diri kita. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dinyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya anak-anak Ibu absensi dulu ya. Absensi hari ini kita menjawab bukan dengan hadiah, tapi kalau kalian ada di kelas ini, silakan mama yang Ibu panggil menyebutkan warna favoritnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu absen dari absen pertama, Abigail. Pink. Oke, good. Lanjut, Ardan. Biru. Biru. Argi. Merah. Merah. Lanjut. Di sini ada Arjuna. Biru dan hijau. Biru dan hijau. Lanjut, Bima. Magenta. Magenta. Lanjut, Bintang. Ungu dan pastel. Biru dan pastel, good. Kalista. Putih. Putih. Lanjut, Christian. Biru. Biru, good. Digo. Merah, good. Husen. Biru dan putih. Bagus. Kesya. Nilam Nugraha. Pink. Pink putih. Kesya Naura Sakila. Pink. Pink. Kanza Oktawardani. Hitam putih. Biru putih. Good. Lanjut, Muhammad Arvin. Biru putih. Biru putih. Lanjut, Nida. Ungu pastel. Ungu pastel. Safira. Ungu coklat. Bagus. Lanjut, Safia. Putih. Good. Vincent. Biru putih. Ya. Terakhir ada Zahra Irsyad. Hijau toska dan putih. Oke, good.
Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak hebat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Saya Bu Cahaya. Ya betul, bintang tentang cahaya. Berarti kita minggu kemarin belajar tentang cahaya. Oke, sekarang ada yang masih ingat lagi? Apa itu cahaya? Saya Bu. Oke, Kanza boleh. Cahaya adalah sinar atau terang yang memungkinkan mata menangkap tayangan benda-benda di sekitarnya. Ya betul, itu jawabannya. Terima kasih Kanza. Cahaya adalah sifat terang atau sinar terang yang dapat ditangkap dengan indera kita sendiri pada benda-benda di sekitar. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya kembali ke kalian. Adakah yang masih ingat apa sumber cahaya terbesar di bumi? Oke, silakan Abdan. Matahari, betul jawabannya adalah matahari. Sekarang pertanyaan Ibu, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau di bumi ini tidak ada cahaya? Saya Ya, gimana? akan gelap gulita. Ya betul, akan gelap gulita Bu kalau nggak ada cahaya. Gimana kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita, betul? Betul. Sekarang, pernahkah kalian mendengar cerita konon zaman dahulu atau mungkin dari nenek kalian masing-masing tentang peristiwa pelangi? Materi hari ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Apa sih Bu capaian pembelajaran hari ini? Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana serta mengaitkannya dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk capaian pembelajarannya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari kalian setelah kalian mempelajari sifat-sifat cahaya ini, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana sesuai dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Yang kedua, menjelaskan contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyimpulkan hasil percobaan dan mengaitkannya dengan fenomena nyata. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, marilah kita simak dulu video berikut ini. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah Menciku Nidinium dan yang di atas Unia Bihipujime. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, kalau aku temu kamu yang duduk matahari. Ya, tadi Matahari jawabannya adalah sumber cahaya matahari. terbesar di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui selang ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan ditampilkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya
cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak sama besar dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau kontak, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cekung atau kontak, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan kecil. Cermin cekung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda perakatannya. Terkadang kamu salah mengira ke dalam kolam renang, dari atas kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda perakatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi meningium karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, sesuai janji kakak untuk menjawab kenapa bisa ada pelangi jando ya. Ternyata untuk pelangi kedua yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi di dalam tetesan hujan. Jadi ada dua kali pembiasan dalam tetesan air yang menyebabkan pelangi kedua. Wah, menarik ya. Terakhir nih, giliran kakak yang mau nanya ya. Berapa sudut lengkung pelangi? Apakah 42 derajat, 52 derajat, 62 derajat, atau 72 derajat? Yuk ditonton video berikutnya tentang fungsi cahaya. Di situ kita akan membahas fakta menarik lainnya tentang cahaya, yaitu benar gak sih manusia memancarkan cahaya? Ayo, jadi penasaran kan? Apakah manusia setelah ibu kemarin membagi kelompok, kita akan membuktikan adanya sifat-sifat cahaya dengan alat sederhana yang sudah kalian bawa dari rumah masing-masing. Bahwa tadi dikatakan pada video sifat-sifat cahaya itu betul kata Alvin ada 5. 1, bahwa cahaya dapat merambat lurus, betul sekali untuk 5. Cahaya dapat merambat lurus. Kedua, Bisa dipantulkan. betul, cahaya dapat dipantulkan. Good job Kanja, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga Nida, Bisa tembus cahaya. nah, cahaya dapat menembus benda bening. Itu sifat cahaya yang ketiga. Yang keempatnya, Kesya, cahaya dapat dibiaskan. Betul. Terakhir, yang kelima, belum terakhir. Yang kelima, ya, cahaya dapat diuraikan. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah cahaya dapat membentuk bayangan. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok sesuai dari minggu kemarin. Kalian juga sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Lalu selanjutnya kita akan apa Bu? Kita akan membuktikan sifat-sifat cahaya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan alat dan bahan yang kalian bawa. Paham? Nanti kalian silahkan diskusikan dengan teman-teman sebangkunya, dengan teman kelompoknya untuk membuktikan sifat cahaya sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian.
Bisa? Oke, Ibu akan bagikan dulu RKPD-nya. Satu ya. Kelompok 2. Tentang ayat dipantukan. Kelompok 3. Kelompok 2. Dan kelompok 5. Oke. LKPD sudah kalian terima semua? Sudah kalian terima semua. Silahkan lihat dulu perintah dan yang ada di LKPD tersebut. Kita akan ngapain, Bu? Pertama kita akan menguji coba sifat-sifat cahaya dari alat yang kalian bawa. Misal kelompoknya Kesya bawa apa hari ini? Ya, bawa gelas bening sama ya buku putih. Selanjutnya ada lagi yang bawa apa? Kelompok 1? Gelas bening sama pensil. Gelas bening sama pensil. Kelompok 5? Bawa baskom, CD sama cermin. Ya, CD sama cermin. Kelompok 4? Bawa dus. Bawa kardus berbolong sama senter. Kelompok 2? Bawa cermin dan Ya, bawa cermin dan senter. Oke, selanjutnya silakan kalian amati dari percobaan yang akan kalian lakukan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Setelah itu kalian boleh menuliskan hasil dari pada kelompok kalian, hasil dari praktikum kalian. Apa sih hasilnya? Boleh dituliskan di sini secara bersama-sama ya. Setelah itu nanti kalian juga akan menuliskan kesimpulannya dari percobaan yang telah kalian lakukan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dimengerti semua? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan silakan boleh langsung berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, bisa langsung bekerja kelompok. Siapa yang akan mempraktikkan, siapa yang akan menulis hasil laporannya. Kelompok 1, sebagian sifat saya Pak. Dapat dibiasakan bercocok. Langkah pertama adalah kelompok 3 bawa apa? Menentukan sifat cahaya apa? Kelompoknya dalam media. Tangan yang megangkan menentukan hasil percobaan. Kelompok 4, pembagian sifat cahaya Pak. Merambah jus. Apa aja alat dan bahannya? Oke, bisa langsung dilakukan percobaannya. Hasilnya terbukti tidak? Coba kalau ini mau dibengkokkan satu tidak sejajar, apa yang terjadi? Tidak sangat lurus. Apakah cahaya dapat mengambil lurus? Silakan tuliskan laporan praktikumnya ya. Kelompok 5 bagian sifat cahaya apa?
dikaji dan didiskusikan dengan baik. Perkenalkan teman-teman. Pertama kan? Tuangkan air dalam gelas. Dituangkan dulu. Perhatikan dulu teman-teman. Lanjutnya, coba dan dibacakan lagi. Ada kendala kelompok ini yang memang kurangnya akan dibantu dengan teman-teman lain. Dari kelompok 3. Nah, seperti kan? Nah, apa sifatnya ini? Ya, cahaya dapat menembus benda-benda. Ada nggak cahayanya? Udah, betul. Karena apa benda-bendanya? Gelas. Kalau ibu tuh kata
Ada apa nih? Ini terjadi ketika pensil dimasukkan ke dalam jumlahnya menjadi kelompok. Apakah awal kumpulan Tadi yang mau lihat paparan hasil praktik ini ya. Nah, mana pemantulannya? Ya, betul. Ada pemantulannya? ada dua. Kita bukti ya. Tadi mana silakan Abigail dan teman-temannya. Pembuktian sifat cahaya tentang cahaya dapat merambat lurus. Apa saja alat dan bahannya, Pintan? Dari yang sudah kamu bawa? Arus bolong dan sensor serta lem untuk meletakkan. Oke, siapa yang akan melakukan percobaan? Ya, coba. Terbukti merambat lurus. Kalau ini tidak sejajar, apa yang terjadi? Saya tidak merambat lurus. Itu tidak membuktikan bahwa sifat cahaya, tapi bahwa cahaya adalah dapat merambat lurus. Ada kendala? Oke, bisa langsung melakukan hasil percobaannya pada LKPD-nya ya. Tuliskan hasil percobaannya dan kesimpulannya.
membacakan hasil percobaannya dari LKPD yang sudah kalian tulis. Bisa dipahami? Bisa. Ya, tapi sebelum itu, mari kita tepuk semangat dulu untuk kita semua. Ibu pimpin ya. Kita SBK tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Udah siap untuk presentasi hari ini? Oke, nama yang Ibu panggil silakan untuk mempresentasikan hasil laporannya. Kelompok 1, ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Kerja kelompok. kami Tentang sifat apa? tentang cahaya bisa dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Oke, silakan perlihatkan ke teman-temannya. Apa saja alat dan bahannya, lalu langkah-langkahnya. Alat dan bahannya adalah gelas bening berisi air bening dan pensil. Percobaannya adalah masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut dari samping. Ya, coba diperlihatkan ke teman-temannya. Apa yang terjadi? Bengkok. Apakah pensilnya bengkok? Iya. Tidak. Coba diangkat. Ya, waktu diangkat pensilnya bengkok tidak? Tidak. Tidak. Waktu dimasukkan ke dalam air? Bengkok. Jadi apa sifat cahaya yang dapat kita ambil? Yang terjadi adalah Saya dapat ya, cahaya dapat dibiarkan. Oke, bukti untuk kelompok 1. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah cahaya melewati dua medium yang berbeda, udara dan air, akan dibiaskan atau dibelokkan. Oleh karena itu, pensil tampak bengkok walaupun sebenarnya lurus. Kalau sebenarnya lurus. Apa aja langkah-langkahnya tadi? Hasil dari percobaannya. Terlihat bengkok atau patah pada bagian yang terendam air. Padahal sebenarnya pensil tersebut masih lurus. Walaupun pensil terlihat Walaupun pensil terlihat bengkok. lurus apa bengkok? Kalau dimasukkan ke air? Bengkok. Bengkok. Tapi kalau tidak dimasukkan ke air? Lurus. Lurus. Berarti terbukti ya bahwa sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum kelompok 1. Duduk Pak, salamnya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, silakan maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, coba kita perhatikan semuanya. Apa saja alat dan bahannya? Alat dan
dipantulkan. Boleh dicoba maju kelompok 2 untuk membuktikan. Terbukti teman-teman? Terbukti. Selanjutnya silakan bacakan hasil laporannya. Letakkan cermin di bawah. Arahkan cahaya senter ke cermin dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Cahaya senter yang mengenai cermin akan dihubungkan kembali. Jika cahaya datang tegak lurus ke cermin, maka pantulannya kembali ke arah senter. Jika cahaya datang miring, pantulannya miring dengan arah berlawanan, tetapi sudut datang sama dengan sudut pantul. Good job. Selanjutnya apa kesimpulan dari percobaan kalian? Cahaya yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul. Hal ini membuktikan sifat cahaya yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Ya, betul. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job kelompok 2. Selanjutnya silakan maju. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Berarti selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan kalau teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cahaya dapat menembus benda bening. Oke, cahaya dapat menembus benda bening. Apa saja alat dan bahannya? Silakan dua orang maju dulu. Sebentar. Dua orang maju dulu ke depan untuk membuktikannya. Bacakan. Alat dan bahan buku putih serta dan posisi. Ya. Kita perhatikan semuanya anak-anak. Pembuktian dari kelompok 3 tentang sifat cahaya dapat menembus benda bening. Teman-teman? Ya, Agak dikit kok. Kelompok 1 tidak boleh. Oke, terlihat semua? Terlihat. Oke, berarti pembuktiannya berhasil. Selanjutnya silakan bacakan hasil diskusinya. Bacakan langkah-langkahnya sudah. letakkan recording dalam gelas dari sini. Kemudian arahkan sensor tersebut ke gelas derajat dari penggunaan amati. Cahaya sensor dapat menembus gelas ini. Permukaan gelas ini menjadi terang karena terkena cahaya yang melewati gelas. Gelas kuning tidak menghalangi cahaya Mereka meneruskannya. Apa kesimpulannya? Cahaya dapat menembus benda bening. Gelas bening merupakan contoh benda yang dapat ditembus cahaya sehingga cahaya sampai ke permukaan bumi. Oke, terbukti dengan kelompok 3 ya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kelompok 1, 2, 3 sudah memberikan diskusinya. Selanjutnya silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: kertas, karton 3 dan lubang di tengah.
senter, dan meja. Percobaan. Susun 3 karton berlubang secara sejajar. 2. Menyalakan senter di belakang lubang. 3. Amati apakah cahaya melewati semua lubang. Udah lakukan percobaannya. Maju ke depan Vincent. Nah, biar terlihat dengan teman-temannya. Boleh agak diangkat. Kelompok saja tidak terlihat. Nah. Ada cahayanya? Ada. Oh iya. Nah, tembus. Oke, berarti terbukti ya. Oke, silakan sampaikan hasil percobanya. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Saat lubang karton sejajar, cahaya senter dapat melewati semua lubang dan terlihat pada meja. 2. Saat salah satu karton digeser sehingga lubangnya tidak sejajar, cahaya tidak dapat melewati. Kesimpulan dari kelompok kami adalah Coba digeser cahaya kartonnya. Salah satunya digeser. Sudah direk. Saling tidak sejajar ya. Apa yang terjadi? Nah, tidak bisa merambat lurus. Jadi posisinya harus sejajar atau sama lurus. Tuh, untuk kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok kami adalah cahaya merambat lurus karena cahaya dapat melewati lubang-lubang kardus atau karton jika posisinya sejajar. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4 sudah presentasi dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita ke kelompok terakhir ya, walaupun kelompok terakhir kita nggak boleh patah semangat. Kita tepuk semangat dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, selanjutnya berarti kelompok 5 tidak boleh kalah dari kelompok lain, harus tetap semangat. Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahan CD bekas atau cermin. Baik, diperlihatkan ke temannya. Diangkat ini dah. Ini CD-nya, ini cerminnya. Baskom berisi air. Baskom berisi air, perlihatkan ke temannya. Ya, selanjutnya Kertas. dan kertas. Langkah-langkahnya. Percobaan 1. Isi gelas bening dengan air hampir penuh. Masukkan cermin kecil ke dalam gelas secara miring sebagian di dalam air. Ya, coba dimasukkan cerminnya. Ya, sudah masuk ya ke dalam baskom. Selanjutnya, Arahkan cahaya matahari atau senter ke permukaan cermin di dalam gelas. ya perlihatkan semuanya ke teman-temannya. Teman-temannya boleh melihat hasil percobaan dari kelompok 5. Apa yang terjadi? Ada pelangi. Nah, ada pelangi, terbukti? Ada. Teman-temannya. Nah, yang tidak terlihat coba lihat. Iya, ada. Nah, ada warna apa aja ini? Yang terlihat? Merah, Hijau.
Boleh dibacakan hasil laporan percobaannya? Cahaya mengenai siji melalui air dipantulkan dan diuraikan. Dua pada kertas putih tampak cahaya dengan berbagai warna seperti pelangi. Ciri bertindak seperti prisma yang dapat memecah cahaya putih menjadi berbagai warna. Kesimpulan dalam percobaan tersebut, cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari beberapa warna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Boleh duduk kembali. Oke, anak-anak, kalian semua sudah membuktikan hasil percobaannya dengan baik. Ibu sangat bangga kepada kalian. Selanjutnya, apa sih hasil dari diskusi atau materi hari ini? Jadi setelah kalian praktik dengan kelompoknya masing-masing, bahwa ada ke-5 sifat cahaya. Lalu yang terakhir apa sih Bu? Yaitu bahwa cahaya dapat membentuk bayangan jika tidak terhalang oleh benda. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya saat kita pulang sekolah. Kita pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Kita pulang jam 12. Itu posisi matahari biasanya lagi di atasnya, betul? Lagi di atas kepala kita, rasanya panas sekali. Lalu apa yang terjadi? Kita jalan di lapangan, arah pulang. Kita lihat berjalan. Adakah bayangan di bawah kaki kita? Ada. Itu juga bukti bahwa sifat cahaya dapat membentuk bayangan jika tidak terhalang oleh suatu benda. Semuanya bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya kita akan kaitkan materi hari ini dengan lagu sifat-sifat cahaya agar kalian memudahkan untuk mengingatnya. Nada yang dipakai adalah abang, tukang, ada yang tahu lagu abang tukang bakso? Ada. Kita nyanyikan dulu abang tukang bakso. Gimana nyanyinya? 1, 2, 3. Sini aku mau beli. Abang tukang bakso cepatlah kemari. Sudah tak tahan lagi.
Tadi nadanya pakai nada Abang tukang bakso. Sekarang ibu ganti dengan lagu sifat-sifat cahaya. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Bisa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya dari kalian sudah mempraktikkan, sudah juga kita menyanyikan lagu sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, Bima. Kita bisa tahu sifat-sifat cahaya. Ya, kita bisa tahu Bu sifat-sifat cahaya. Oke, good job. Arjuna, ada berapa sifat cahaya? Ada 6. Husen, dari kelompokmu tadi membuktikan sifat cahaya tentang Lagi bisa diuraikan. pelangi. Cahaya dapat diuraikan dengan proses pelangi. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan sifat-sifat cahaya? Boleh angkat tangannya? Ya, Kanza. Cahaya berguna bagi kehidupan saya. Ya, cahaya berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oke, good job. Atika, apa saja ke-6 sifat cahaya itu? 1, 1 merambat lurus, 1 menggambar lurus. 2 2 dipantulkan, dipantulkan. 3 3 bisa tembus bisa tembus benda bening. 4 2 dibiaskan, dibiaskan. 5 5 diuraikan diuraikan. 6 menjadi pelangi. menjadi pelangi. 6 terakhir. Jika karena benda membentuk bayangan, Ya, jika terkena benda akan membentuk Bayangan. bayangan. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kalian mempraktikkan hasil percobaannya, di sini ibu ingin melatih kreativitas kalian dengan kelompoknya, yaitu membuat mind mapping. Mind mapping itu apa, Bu? Membuat slogan atau pesan singkat, kemudian bisa kalian tambahkan dengan gambar dari hasil percobaan kalian ya. Bisa dimengerti? Bisa. Diskusikan dengan teman-temannya. Jadi kalian sudah hebat mempresentasikan hasil percobaannya. Lalu sekarang adalah kalian membuat mind mapping sederhana. Silakan diskusikan dengan temannya, buat semenarik mungkin. Bisa dimengerti? bisa. Percaya kalian anak-anak hebat.
waktu diskusi pada tugas ini, pada lembar kreatif kalian adalah 15 menit ya. Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Saya dapat untuk semua kelompoknya. Oke anak-anak, waktu diskusi kalian tinggal 2 menit lagi ya. Sudah kelompok 5? Kelompok 4 sudah? Dah. Kelompok 3? Tulis pesan singkatnya. Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Ya, boleh dilanjutkan. Waktunya 1 menit terakhir ya. Sudah. Kelompok 3 nggak boleh kalah dari kelompok 1 dan 2. Wah, good job. Saya dapat menembus benda penting. Good job. Kelompok 4 tenang. Saya dapat menambah lurus. Oke, good job. Kelompok 5 saya dapat
ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Bahwa cahaya ada 6 sifat. Yang pertama dapat Merambat lurus, dipantulkan, bisa tembus benda yang bening, tembus benda bening. 4. dibiarkan, diuraikan. Dimulaikan. 6. Jika membentuk bayangan. Jika terkena benda maka membentuk bayangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi untuk apa Bu? Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Silakan dikerjakan secara individu saja, tidak kelompok lagi ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Silakan kerjakan dengan tepat. Namanya diisi. Silakan kerjakan dengan percaya diri. Ibu percaya kalian bisa. Dibaca dulu dengan seksama pertanyaannya, lalu dilihat opsinya, ABCD-nya. Silakan kerjakan dengan teliti. Bintang, ada yang susah? Digo, ada yang susah? Oke, sudah semua anak-anak? Sudah. Ambil kembali ya. Jangan lupa dikasih nama. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini ya, bahwa cahaya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Cahaya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari.
Bagaimana sih kalau kita nggak ada cahaya? Betul. Enak juga kalau gelap? Tidak. Kita mungkin tidak akan tahu apa itu warna merah, apa itu warna kuning, kita nggak akan tahu warna pelangi. Paham semua? Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih belum paham? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Selanjutnya, di antara tadi kalian sudah diskusi, sudah presentasi dan video, mana yang paling kalian sukai? Coba yang suka nonton video. Semuanya. Yang suka kerja kelompok? Ya, good job. Yang suka belajar individu atau sendiri? Nah, berarti berbagai macam ya. Itulah cara kalian untuk belajar. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran di minggu depan kita akan belajar tentang magnet dan kelistrikan. Silakan kalian bawa magnetnya, boleh magnet U, silakan beli di tukang alat tulis ya, atau di mainan ya, betul. Kita akan belajar tentang magnet, macam-macam magnet dan lainnya. Silakan kalian persiapkan untuk materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, sebelum Bumi tutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagu Kicir-Kicir dari Betawi. Supaya apa, Bu? Supaya cahayanya seperti menerangi kehidupan kita semua ya sehari-hari. Kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan, dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung merah, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi. Ya Tuhan, hati yang gembira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi jangan lupa ya, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang magnet. Kami yakin kalau kalian mempersiapkan dengan baik, maka pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Mari teman-teman, anak-anakku semuanya, silakan kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Semoga dengan materi hari ini kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk pimpin kembali berdoanya pada Bima untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.